Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Serliamanda dari Akuntansi 006 semester 1. Sebelumnya saya di kelompok 11 ini saya sendiri. Teman kelompok saya sudah tidak kuliah lagi alias keluar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran. Jika diproduksi itu ibaratkan sebagai dapurnya sebuah perusahaan, maka pemasaran adalah sarana memperkenalkan masakan sehingga kelezatannya bisa dikenal luas bagi kalangan konsumen. Ketika mereka telah mengenal dengan baik dan sesuai harapan, tentu saja akan tumbuh pelanggan-pelanggan yang memesan hasil masakan dapur produksi tersebut. Pasar sekarang berubah sangat cepat. Pelanggan sangat sensitif terhadap harga, kompetitor baru bermunculan, saluran distribusi baru, dan saluran komunikasi dan teknologi baru juga semakin canggih yang mendukung pasar menjadi pendukung bangkitnya penjualan dan pemasaran. Konsep pasar akhirnya membawa kita melingkari penuh konsep pemasaran. Pemasaran berarti menata olah pasar untuk menghasilkan pertukaran dengan tujuan memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pemasaran merupakan satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Adapun pengertian manajemen pemasaran menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Buchari Alma, manajemen pemasaran adalah merencanakan, pengarahan, dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran, perusahaan, ataupun bagian di pemasaran. Yang kedua, menurut Philip Kotler atau Armstrong, manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran secara umum adalah proses merencanakan, penganalisaan, pelaksanaan, mengimplementasikan, dan pengawasan atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan supaya dapat tercapainya target atau tujuan perusahaan secara lebih efisien dan efektif. Kegiatan pemasaran terfokus pada pengelolaan terhadap suatu permintaan akan suatu produk. Ada saatnya permintaan pasar tersebut didongkrak sesuai dengan daya produksi perusahaan, dan ada kalanya pula permintaan tersebut dibatasi karena ketidakmungkinan pemenuhan apabila permintaan terus berkembang secara komprehensif. Perlu kiranya perusahaan menambah kapasitas produksi. Jika hal tersebut terjadi dan berjalan dengan lancar, artinya manajemen pemasaran dari perusahaan itu telah berhasil melaksanakan fungsinya dengan baik. Tugas manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran yang baik memungkinkan suatu perusahaan berkembang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki untuk selanjutnya, memudahkan perusahaan menggali potensi dalam membuat produk lainnya, yang tentu saja hasilnya dapat sangat fantastis daripada hanya mengembangkan satu produk saja. Agar setiap perusahaan dapat bertahan dan berkembang, maka perusahaan harus selalu berupaya untuk 1. Menjadikan pemasaran sebagai konsep strategis bisnis yang mampu melakukan tindakan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang terus berubah. Tujuannya agar perusahaan dapat mengatasi persaingan, mencegah turunnya pangsa pasar, stagnasi, dan mencegah kebangkrutan. 2. Secara terus-menerus perlu melakukan kaji ulang, penyesuaian, dan mentransformasikan dimensi-dimensi perubahan sustainable dan enterprise untuk mendorong penciptaan nilai yang terukur bagi stakeholder. Dengan
Dengan melakukan analisis yang cermat terhadap berbagai perubahan usaha-usaha keberlanjutan akan memberikan pemahaman yang lengkap bagi marketer yang berguna dalam menggerakkan arah bisnis dengan benar dan tepat. Secara umum, ada beberapa tugas utama dari manajemen pemasaran, di antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan strategi dan merencanakan pemasaran. Dalam manajemen pemasaran, perlu adanya pengembangan potensi jangka panjang sesuai dengan pengalaman pasar dan kompetensi. Yang kedua, menangkap pemahaman pemasaran, sebuah sistem yang terpercaya untuk memantau lingkungan pemasarannya lebih erat. Yang ketiga, berhubungan dengan pelanggan, artinya mempertimbangkan cara terbaik untuk menciptakan nilai pasar, sasaran yang dipilihnya, dan mengembangkan hubungan jangka panjang yang kuat dan menguntungkan dengan pelanggan. Yang keempat, membangun merek yang kuat. Belajar dan mencoba mengambil kesimpulan berdasarkan sudut pandang pelanggan tersebut. Berfokus pada pasar konsumen dan mengembangkan strategi positioning. Yang kelima, membentuk penawaran pasar. Artinya, menawarkan produk perusahaan yang berwujud yang mencakup kualitas produk, desain, fitur, dan kemasan. Dan masih ada lagi. Konsep inti pemasaran yaitu 1. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Keinginan adalah hasrat akan pemuas kebutuhan yang spesifik. Kebutuhan manusia pada dasarnya sedikit, namun keinginan mereka banyak. Keinginan manusia terus dibentuk dan diperbarui sejalan dengan perkembangan zaman. Permintaan adalah keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Keinginan jadi permintaan jika didukung oleh daya beli. Pemasar tidak menciptakan kebutuhan, tetapi kebutuhan sudah ada sebelumnya. Pemasar seperti juga berpengaruh di sosial lain, mempengaruhi keinginan. Yang kedua, produk, barang, jasa, dan gagasan. Manusia dalam memuaskan kebutuhan dan keinginannya dengan menggunakan produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Produk atau penawaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu barang, jasa, dan gagasan. Sebagai contoh adalah sebuah restoran siap saji, menyediakan barang hamburger, kentang goreng, dan minuman ringan. Kalau jasa itu seperti pembelian, jasa memasak, dan menyediakan tempat duduk. Dan gagasan adalah menghemat waktu konsumen. Yang ketiga, nilai biaya dan kepuasan. Nilai atau value adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Misalkan seseorang tertarik pada kecepatan dan kemudahan berangkat ke tempat kerja. Jika ditawarkan semua produk tersebut di atas tanpa biaya, ia akan memilih mobil. Namun karena tiap produk memiliki biaya, ia tidak akan memilih mobil yang biayanya jauh lebih besar daripada sepeda atau taksi. Ia harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan mobil. Karena itu, ia akan mempertimbangkan nilai dan harga produk sebelum menetapkan pilihan. Ia akan memilih produk yang menghasilkan lebih banyak nilai per rupiah. Yang keempat, pertukaran dan transaksi. Orang dalam memperoleh produk melalui 4 cara. Pertama, dengan memproduksi sendiri. Misalnya, orang dapat menghilangkan rasa lapar dengan berburu, memancing, atau memetik buah-buahan. Kedua, dengan memaksa. Orang yang lapar dapat merebut atau mencuri makanan dari orang lain. Ketiga, dengan meminta-minta. Orang yang lapar dapat mendekati orang lain dan mengemis minta makanan. Keempat, dengan pertukaran. Orang yang lapar dapat menawarkan sebuah sumber daya sebagai imbalan atas makanan seperti uang, barang, atau jasa. Pemasaran muncul saat orang memutuskan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui pertukaran. Yang kelima, hubungan dan jaringan.
Pemasaran transaksi adalah bagian dari gagasan yang lebih besar yang dinamakan pemasaran hubungan. Pemasaran hubungan adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang memuaskan dengan pihak-pihak kunci pelanggan, pemasok, penyalur guna, mempertahankan preferensi dan bisnis jangka panjang. Pemasar yang cerdik berusaha membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, penyalur, dealer, dan pemasok yang berharga. Hasil pemasaran berhubungan dengan utama adalah pengembangan aset unik perusahaan yang disebut jaringan pemasaran. Jaringan pemasaran terdiri dari perusahaan dan semua pihak mendukung yang berkepentingan, yaitu pelanggan, pekerja, pemasok, penyalur, pengencer, agen iklan, ilmuwan, dan pihak lain yang bersama-sama dengan perusahaan telah membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Yang keenam, pasar. Konsep pertukaran mengarah pada konsep pasar. Pasar adalah semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. Ukuran pasar tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan dan keinginan memiliki sumber daya yang menarik pihak lain, serta bersedia dan mampu menawarkan sumber daya ini untuk ditukar dengan apa yang mereka diinginkan. Awal pemikiran sebuah pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang. Misalnya, di alun-alun suatu daerah, ekonomi menggunakan istilah tersebut untuk mengacu pada sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk atau kelas produk tertentu. Maka muncullah istilah pasar perumahan, pasar gabah, dan lain-lain. Namun, pemasar memandang penjual sebagai industri dan pembeli sebagai pasar. Yang ketujuh, pemasar dan calon pembeli. Konsep pasar membawa kita kembali kepada konsep pemasaran. Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan transaksi potensial guna memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Jika satu pihak lebih aktif mencari pertukaran daripada pihak lain, dinamakan pihak pertama sebagai pemasar dan pihak kedua sebagai pembeli. Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai. Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran nilai. Pemasar dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Bauran pemasaran. Kotler mendefinisikan bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran di dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran merupakan variabel terkendali yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi konsumen dari segmen pasar tertentu yang dituju perusahaan. McCarthy mempopulerkan sebuah klasifikasi 4 unsur dari alat bauran pemasaran yang dikenal dengan 4P, yaitu produk, harga, tempat atau distribusi, promosi. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli, atau dikonsumsi. Produk dapat terdiri dari produk variety, quality, design, feature, brand name, packaging, size, service, warranties, and returns. Yang kedua, harga adalah sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli produk atau mengganti hal milik produk. Harga meliputi list price, discount, allowance, payment period, credit terms, and retail price. Yang ketiga, tempat.
keempat adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Tempat meliputi antara lain channels, coverage, assortment, location, importers, inventory, and transport. Yang keempat, promosi adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran. Variabel promosi meliputi antara lain self promotion, advertising, sales post, public relation, and direct marketing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.